Terima kasih Bapak di surga, pada sore hari ini kami berkumpul di tempat ini, menikmati segala kebaikan-Mu, dan urapi kami merasakan hadirat-Mu luar biasa Tuhan. Kau baik dalam kehidupan kami, Kau mengenal setiap langkah kehidupan kami, Kau mengenal segala beban kehidupan kami, tapi Engkau sendiri memberikan damai sejahtera bagi kami untuk melangkah. Biarlah kami tetap menatap kepadamu saja Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus yang tuntun kami. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom, selamat sore ibu-ibu, bapak sekalian. Satu hal yang saya pelajari dari ibadah pedagang adalah bahwa ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Sebagai hamba Tuhan, saya melihat ketika satu pelayanan itu banyak yang sakit, banyak yang bermasalah, banyak yang mungkin pindah. Itu artinya memang ujiannya bertambah. Jadi walaupun cuma berapa bulan, saya percaya atas semua itu, bahwasanya ibadah pedagang ini cukup mengguncangkan sekitar tempat ini. Kalau pindah ke Madiun, salah satu kemarin teman saya juga terpaksa pindah ke Madiun karena istrinya sakit. Di sana keluarganya lebih banyak dan merawatnya. Dan ternyata dia di sana mengalami kesembuhan, walaupun masih proses. Dan saya percaya bahwasanya ibu ke sana untuk sesuatu bagi Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, jadi kalau kita mengalami begitu banyak badai dalam kehidupan, artinya kita ini memang berharga, berkenan, dan badai itu memang Tuhan izinkan, dan yang kedua memang iblis mengganggu, supaya kita goncang, supaya kita akhirnya berpikir, oh kok ikut Kristen kok malah masalah ya, gitu ya. Nah itu semua terjadi seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Tetapi kita pahami bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan bagian kita ini harus mengingat bahwa ada satu tugas dari Tuhan, yaitu amanat agung Kristus untuk kita menyampaikan kabar baik. Bapak-Ibu sekalian, itu adalah tujuan dari orang Kristen. Setiap masalah merupakan bekal bagi dia untuk bercerita bagaimana Tuhan ikut campur di dalam masalahnya. Tuhan melakukan sesuatu kepada dirinya dan persoalannya, dan dia bagaimana menjalani persoalan itu di dalam damai sejahtera, di dalam kesabaran, di dalam ketabahan bersama dengan Tuhan. Dan itu merupakan kesaksian Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau kita punya persoalan, marilah kita melihat dengan kita melihat dengan terjemahan yang lain, bahwa kita lagi disiapkan untuk yang lebih besar. Bapak-Ibu sekalian, saya lihat di ibadah pedagang ini memang begitu. Masing-masing dari gereja yang berbeda, tetapi ketika mulai fokus di ibadah ini sebagai panggilan untuk lebih dekat kepada Tuhan, goncangan mulai terjadi. Ya, Bapak-Ibu sekalian, mari kita mencoba mempelajari hal ini. Bagaimana persoalan itu menjadi bekal untuk kita bersaksi. Dan bersaksi itu kita lakukan tidak hanya dengan ucapan, tetapi lihat kepada tindakan dan sikap diri kita di saat masalah terjadi, dan bagaimana kita menyerahkan kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19, Bapak-Ibu sekalian, ini mengenai 10 orang kusta, di mana ternyata hanya satu yang kembali kepada Yesus mengucapkan terima kasih, dan dia bersaksi. Ya. Saya bacakan, ke 10 orang kusta dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami."
Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak-bapak sekalian, apapun kondisi kita saat ini, bahwa seluruh berkat yang Tuhan berikan, bahkan sampai anak cucu kita, seperti dikatakan dalam Mazmur 112 ayat 1 dengan 3, bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan dipelihara Tuhan. Ini merupakan satu jaminan kehidupan, ya, yang Tuhan sediakan bagi kita. Mazmur 112 ayat yang pertama. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Bisa dibayangkan di sini, haleluya, berbahagialah, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Pelihara anak cucunya, mungkin anak-anak kita belum menikah saat ini. Tetapi untuk orang-orang atau manusia-manusia yang belum dilahirkan sebagai cucu kita, bakal cucu kita, Tuhan sudah sediakan warisan 7 turunan, Bapak-Ibu sekalian. Selama kita sebagai orang tua takut akan Tuhan. Tetapi kalau anak kita takut akan Tuhan, maka cucunya dari anak kita, yaitu cicit kita juga terus. Berarti dia akan pernah berhenti. Nah, inilah suatu kebaikan daripada Allah kepada kita. Ya, akan hidup tidak ada masalah. Pasti Tuhan cukupkan dengan cara dan waktunya. Tetapi memang kita harus bertindak sesuai dengan petunjuknya. Kalau harus bekerja ya bekerja, harus berdagang ya berdagang, harus menjadi pelayan ya pelayan. Tetapi ingatlah bahwa semuanya yang Tuhan berikan bukan dikonsumsi untuk diri kita sendiri, tetapi merupakan bekal untuk kita bersaksi. Kecukupan, bahkan kelimpahan yang Tuhan berikan kepada anak, cucu, cicit, dan sebagainya, itu adalah bekal dari Tuhan agar kita fokus melayani Dia. Agar kita fokus melayani Dia, agar kita fokus bisa hidup tidak melanggar aturannya dan menjaga kehidupan tetap takut akan Dia. Bapak Ibu sekalian, kita memiliki pesan Tuhan. Apa itu? Melakukan tugas daripada Tuhan adalah amanat agung Kristus, yaitu menginjil. Tugas orang Kristen adalah menginjil. Kita datang ke gereja, kita beribadah dalam persekutuan dan sebagainya, bukan untuk diri kita sendiri, kita perlu dagangan kita laku, kita perlu sehat dan sebagainya, bukan. Tetapi itu semua kita minta agar melalui apa yang Tuhan berikan, kita bisa mengatakan seperti orang kusta tadi, mulialah Allah dalam kehidupan ini. Jadi akan sangat salah ketika seorang Kristen datang ke gereja mengharapkan berkat, mengharapkan suatu segala kebaikan, tetapi hanya untuk dirinya, dan itu bukan membuat dirinya lebih semangat keluar. Dan lebih bagus lagi, walaupun materinya mungkin kalau dilihat dari yang lain biasa-biasa saja, tetapi semangat untuk menyampaikan kebaikan Tuhan lebih besar lagi. Itu sangat berkenan di hadapan Allah, Bapak-Ibu sekalian. Di dalam Matius 28 ayat 19-20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi itu yang penting. Kalau kita meminta berkat, tetapi hanya untuk konsumsi diri kita sendiri, mungkin dikasih. Tetapi ibarat seorang kalau makan, tetapi dia tidak apa yang dia makan ini tidak dia pakai untuk kegiatan dirinya lebih banyak, akhirnya dirinya gemuk. Gemuk akhirnya penyakitan. Karena dia tidak bergerak, sibuk makan aja. Ya, demikian juga dengan berkat Tuhan, Bapak-Ibu sekalian. Kita harus tahu bahwasanya Tuhan sudah berjanji kepada dunia ini. Bahwasanya Dia
berharap, dia meminta, dia menegaskan agar semua orang masuk surga. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 25 dikatakan begini, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Dia ingin sebanyak mungkin manusia itu masuk surga. Dan kalau sudah ini hatinya Bapa, tentu kita sebagai anak-anak Allah juga berharap kita melakukan apa yang ingin Bapa lakukan. Bapak Ibu sekalian, mulailah kita ini beribadah, hidup kekristenan kita ini menjadi satu kesatuan dengan Tuhan. Kalau dulu kita sebagai anak, kita melihat ayah kita, apa yang ayah kita inginkan, kita berusaha untuk juga sama dengan apa yang ayah kita harapkan. Atau kita sekarang sebagai orang tua, kita punya anak, hati kita ingin sesuatu, mengharapkan sesuatu. Apakah itu untuk anak kita atau suatu keadaan, kita juga berharap anak kita paham apa yang kita mau. Betul kan demikian? Kamu gak ngerti maunya ibu sama bapak. Aku tuh maunya begini. Betul kan? Nah, itu sebagai rupa dan gambar Allah. Sifat itu juga terjadi ketika kita hubungkan dengan Bapa di surga. Dia ingin semua orang masuk kepada dia, kepada surga. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1, 1 Yohanes 3 ayat 1, Bapak Ibu sekalian, kita ini dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal dia, sebab dunia tidak mengenal dia. Ketika kita ditebus oleh Tuhan Yesus dan kita mengaku percaya secara pribadi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita dikembalikan sebagai anak Allah. Masuk ke dalam rumah Allah, masuk ke dalam pelukan Allah. Dia adalah Bapa kita. Hatinya Bapa ada di dalam hatinya kita. Hatinya Bapa menginginkan semua orang masuk surga. Jadi saya percaya ibu harus ke Madiun meninggalkan semuanya. Itu bukan karena keluarga, tetapi Tuhan yang menginginkan. Ibu bisa bersaksi di sana. Ibu bisa melayani kakaknya. Mungkin dalam sana banyak hal yang perlu disampaikan. Dan bekal-bekal itu ibu dapatkan mungkin selama ibu di Jakarta, ibu bisa bagikan ke sana. Tetapi ingatlah, nanti kita akan lihat bahwasanya setiap penginjilan, setiap kita menyampaikan firman Tuhan, setiap kita bersaksi kepada Allah, bersaksi tentang Allah, maka Tuhan akan bekerja dalam diri kita, menghasilkan mujizat. Mujizat itu yang bekerja Allah sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kesaksian hidup kita ditampilkan dalam bentuk ucapan. Ucapan kita mungkin ucapannya seharusnya bagaimana tentang firman Tuhan. Kebaikan, kebenaran, tidak ada namanya hate speech. Tidak ada masalah kebencian, Bapak Ibu sekalian. Dan disitulah kita boleh pahami bahwa diri kita sudah menyatu. Diri kita ini udah satu sama Bapa. Kita bait Allah. Aku di dalam dia, dia di dalam kamu, kamu di dalam dia. Jadi diri kita ini tidak sendiri. Kita sudah menjadi satu kesatuan dengan Allah Bapa, Bapa di sorga. Yang mungkin setiap orang sekarang punya kerinduan, terlebih lagi dalam persoalan kapan dia bisa bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian. Disitulah akhirnya kehidupan kekristenan ini menjadi indah. Berapapun kita yang datang, bukan itu persoalannya. Yang penting adalah Allah hadir nggak? Nah, itu yang penting. Karena setiap orang yang datang, mungkin yang lain tidak bisa datang. Mereka sedang bergumul dengan ujian dari Tuhan. Tetapi bagi kita hanya mendoakan mereka, mengingatkan mereka, menyerahkan mereka kepada Allah Bapa, supaya mereka di tengah pergumulannya lebih dalam mengerti kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, marilah kita mulai melihat
keinginan Bapa seperti itu. Tetapi ada satu hal Bapak Ibu sekalian, yang kita perlu hati-hati. Hidup kita ini harus menghasilkan buah. Ketika kita ditanam, kita dilahirkan kembali dari benih Allah, benih ilahi Tuhan, kita akan ditumbuhkan menjadi sesuatu yang bermakna. Kita harus menghasilkan buah. Dan buah-buah itu adalah buah-buah kehidupan. Tapi jangan takut ketika melaksanakan apa yang harus Tuhan inginkan untuk kita menyampaikan kemuliaan Allah. Kita akan didampingi Allah dan Allah yang bekerja. Yang penting sampaikan saja firman. Iman timbul dari pendengaran. Nah, apa resikonya kalau kita tidak melakukan kesaksian? Kita anggap kesaksian didefinisikan sebagai bagian kita memperkenalkan Tuhan. Tuhan Yesus di dunia ini. Di dalam Matius 3 ayat 10, ketika kita tidak berbuah, kampak itu ada. Dibuang. Ketika Yohanes 15 ayat 5 dan 6, kita dibuang dan dibakar. Ya, kita bisa lihat di dalam Matius 3 ayat 10 dikatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita waspadai. Bahwa hidup kita harus bersaksi. Siapapun dia. Pedagang bersaksi, hamba Tuhan bersaksi, orang bekerja bersaksi, sebagai anak bersaksi, sebagai seorang ibu bersaksi, sebagai orang tua harus bersaksi, dimanapun juga kita harus bersaksi. Dan itu yang menyenangkan hati Bapa, selaras dengan hati Bapa. Kita lihat dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Bapak Ibu sekalian, mulailah hari ini. Kebaikan Tuhan itu sudah Tuhan berikan. Dan yang paling hebat adalah maut telah dikalahkan. Itu kebaikan Tuhan. Nggak usah cerita punya duit, nggak punya duit, nggak. Tetapi keselamatan sudah diberikan. Ketika keselamatan sudah diberikan, kita mendapatkan iman, seluruh paket sorga itu sudah di dalam kita. Ya, paket sorga, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita melihat dari 10 orang lumpuh tadi, apa yang terjadi? Ada persoalan berat. Jadi saya lagi mau cerita bagaimana seseorang itu menjadi bersaksi ketika mulai dari satu persoalan. Di dalam ayat yang ke-12, 13, ada 10 orang berpenyakit kusta. Penyakit kusta itu penyakit yang paling jelek di dalam kelompok Yahudi karena itu dianggap penyakit kutukan. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Dan ketika dia sembuh, dia harus dilihat oleh para imam. Benar dia sembuh. Jadi tidak ada ukuran yang lain. Dan ini membuat mereka sungguh terperosok dalam kehidupan yang jauh dalam lubang sumur. Dikucilkan orang, dibenci orang, dijauhi orang, nggak bisa apa-apa. Dan inilah persoalan mereka. Mungkin saat ini Bapak Ibu sekalian juga punya masalah yang sama di dalam keuangan, kesehatan, keluarga, dan sebagainya. Tetapi itu semua Tuhan izinkan terjadi seperti orang kusta. Dalam keputusasaan mereka mencari Yesus. Ya Guru, inilah kami yang sakit ini. Dan kita harus melihat bahwasanya persoalan kita adalah bekal untuk mendewasakan iman kita. Ya, ibu-ibu sekalian, ibu udah tahu pasti masalah ini. Tetapi harus diingatkan terus, karena terjadi sering kita malah justru mempersalahkan Tuhan. Seolah-olah kita sudah beribadah, sudah melayani, tetapi mengapa persoalan itu terjadi? Kacamata ini harus dibalik, karena apa? Iblis selalu memberikan satu interpretasi yang salah. Seolah-olah kita dijauhi Tuhan. Tuhan jauh, Tuhan tidak peduli dari kita. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang mendidik kita. Bapak Ibu sekalian, inilah yang pertama, ada persoalan. Dan yang kedua, Yesus menolong tepat pada waktunya. Ketika Yesus berjalan dari Galilea, Samaria,
Bapak-Ibu sekalian, mereka mendengar permohonan mereka. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Ya, di ayat 14 dan 15. Bukan Yesus datang ke sini, sih saya sembuhin dulu deh. Justru yang dilakukan, pergilah menghadap imam. Karena dia yakin pasti sembuh selama di jalan, betul nggak? Di sini mulai terjadi interaksi antara yang sakit dengan Tuhan, bahwasanya iman mulai harus dibangkitkan. Bisa dibayangkan orang flu kusta, Tuhan Yesus, ini belum sembuh nih, lapor imam, gimana caranya? Nggak mungkin kan? Harusnya kan sembuh dulu baru lapor imam. Atau ada tanda-tanda kebaikan lah. Tapi ini ketika masih sakit parah, disuruh dia pergi ke imam. Disinilah iman mulai ada dalam diri mereka. Iman ini timbul karena perkataan Yesus. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus atau ucapan Kristus. Bapak-Ibu sekalian, ketika kita ada persoalan, terkadang kita minta persoalan selesaiin dulu dong. Baru kita percaya untuk melakukan sesuatu. Tapi ternyata dalam masalah, Tuhan menugaskan kita melakukan sesuatu. Apa saya nggak tahu. Tetapi orang kusta ini, kamu pergi ke imam. Nah, dia pikir, yakin ke sana. Ketika saya jalan ke tempat imam, sembuh nggak ya? Tapi kan nggak ada yang mereka. Semua yakin. Karena apa? Orang putus asa lebih mudah nurut. Orang putus asa itu ditawarin apa aja pasti dilakukan. Karena apa? Ya putus asa. Nggak ada cara lain. Sudah tersudut dia. Jadi waktu Tuhan katakan jalan itu, jalan. Tetapi lebih daripada itu, ketika kita sebagai orang Kristen, kita harus melakukan segala sesuatu. Ada satu kejadian, saya menolong orang, mungkin leasing kayak Pak Bambang gitu, mobilnya dicuri. Ya. Saya bilang, gimana nih caranya? Nah, saya mau ngapain? Mau teriak-teriak? Nggak bisa. Mau lapor polisi? Atau nyari kemana? Nggak mungkin juga. Gitu. Saya bilang hanya satu, doa aja. Saya bilang. Jadi dia karena sudah putus asa, ya udah dia berdoa saja kan. Akhirnya mobilnya ditemukan. Dan sekarang lagi proses itu ditarik. Kan aneh. Kok datang kepada saya sebagai hamba Tuhan, bukannya nolong ngasih ongkos, bukannya nolong ngenalin sama pejabat yang bisa nanganin masalah, saya hanya berkata, berdoa saja. Kan harta punya Tuhan, mobil punya Tuhan, bukan punya kita cuma dititipin kok. Kalau Tuhan masih kasih izinnya ketemu, kalau enggak ya mau bukan milik istilahnya ya. Tapi ya Tuhan masih izinkan ketemu, akhirnya diambil mobilnya ada. Dan dikembalikan ke leasing sehingga dia tidak ditagih hutang lagi karena gagal bayar. Nah, tapi kan itu kan nggak masuk logika orang kan. Oh disuruh doa aja. Nah, disitulah Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ada satu hal yang kita perlu pahami, yaitu bagaimana kita taat kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Yesus, jikalau kamu mengasihi aku, seperti katakan Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya menyertai kamu. Dan ingatlah, ketika kita melakukan segala sesuatu, apa yang Tuhan kehendaki, yaitu keberserahan hidup saya. Kasus mobil tadi adalah keberserahan dia. Mengatakan, Tuhan mungkin saya salah beli mobil ini, saya pergunakan uangnya nggak nanya dulu. Tuhan mungkin belum waktunya saya memiliki mobil ini. Tuhan mungkin saya lebih berkuasa atas mobil ini timbang saya tanya Tuhan dulu. Kemudian dia berserah kepada Tuhan, tolong saya tidak sanggup menyelesaikan ini. Itu kan semua kehendak Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, maka apapun yang kita minta, Tuhan penuhi dengan cara dan waktu. Dan pasti jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Mintanya segini, ya Tuhan kasihnya segini. Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga, jadi udah ada persoalan, kemudian Yesus hadir,
Orang itu datang kepada Yesus karena butuh Yesus untuk menyelesaikan masalahnya, dan akhirnya mereka percaya walaupun disuruh sesuatu yang tidak logis, dia lakukan, terjadi kesembuhan, dan ketika terjadi kesembuhan itu, maka apa yang terjadi? Dari 10 orang itu, Bapak Ibu sekalian, hanya 1 yang kembali. Dan itu pun orang Samaria. Orang Samaria itu bukan orang yang dibenci Yahudi. Jauh orang Samaria itu. Dianggap tuh orang menyimpang dari orang Yahudi. Dan inilah yang diminta adalah bahwasanya kita harus memuliakan di tengah setiap persoalan dan solusi yang Tuhan berikan. Karena iman, Bapak Ibu sekalian. Karena iman kita. Dan janganlah takut kita bersaksi, karena dalam Roma 8:20 dikatakan, aku tahu sekarang bahwasanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Allah tidak diam. Ketika kita bermasalah, tetapi kita berani datang kepada Yesus, menyerahkan masalah kita, maka kuasa itu yang ada dalam diri kita akan makin besar dan kita makin kecil. Kuasa yang makin besar itu bekerja atas masalah kita. Masalah kita mulai dikikis pelan-pelan, kita menjadi kuat, penuh damai sejahtera, bisa menjalani persoalan itu. Bukan berarti persoalan selesai. Persoalan masih ada, tapi bagaimana kita menyikapinya. Dan ini menjadi kesaksian, Bapak Ibu sekalian. Disinilah kita mulai memahami, Bapak Ibu sekalian, seberapapun kita yang ada pada sore hari ini, adalah kita orang-orang yang ditunjuk Tuhan untuk bersaksi. Ibadah pedagang adalah ibadah yang dicintai Tuhan. Ibadah pedagang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap orang yang datang kepada ibadah pedagang ini, Tuhan mencintainya, menyukainya, terus menopangnya, memangkunya, memeluknya, keluarganya, usahanya, apapun juga. Tapi ingat, kita harus bersaksi atas semua itu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Marilah kita satukan hati, kita nyanyikan pujian tadi. Tuhan pasti sanggup ya. Pasti sanggup, tangannya lambat mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Ibu Frida, saya bisa minta ke depan, kita mau berdoa, kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita ke Bu Frida, ya. Bapa di sorga, Ibu Frida adalah anak kesayangan. Dia anak yang kau cintai, dia ada dalam pelukanmu hidupnya, dan saat ini dia akan menjalani kehidupan melangkah keluar dari Jakarta, di mana dirinya akan kau pakai lebih lagi dalam setiap pekerjaannya. Bapa di sorga, kau sendiri yang tuntun dan pimpin dia. Hatinya biarlah bulat, hatinya dibungkus dengan kasih Tuhan. Dan saya berdoa, kita berdoa semua untuk kakaknya yang saat ini kita tidak tahu, yang dimana harus dirawat Tuhan. Kau jamah dia dan biarlah keluarga ini dipenuhi dengan kasih-Mu, kekuatan, kesehatan, segala sesuatu tidak akan kurang. Kami percaya mereka Kau akan pulihkan, maka Kau akan bawa jauh lebih lagi menjadi saksi-saksi Allah dimanapun mereka berada. Kami tahu, kami serahkan segala permasalahan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau lebih sanggup daripada kami. Terima kasih Bapa. Yes, Tuhan pasti
sanggup menolongku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, jangan tinggalkanku. Percayalah, percayalah, jangan tinggalkanmu. Percayalah, jangan